Halo rekan-rekan sekalian, Sobat Pajak. Kali ini saya mengajak rekan-rekan untuk membahas PPh Pasal 21. Kok PPh Pasal 21? Ya, PPh Pasal 21 ini mengalami perubahan karena adanya Undang-Undang HPP. Apa saja itu? Mari kita lihat. Ya. Rekan-rekan sekalian, di Undang-Undang HPP, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, di situ disebutkan bahwa ada perubahan tarif ya. Perubahan tarif bracket yang dulunya cuma 4 lapisan sekarang jadi 5 lapisan. Lapisan pertama sekarang batasnya adalah 60 juta. Sampai dengan 60 juta kena tarif 5%. Kemudian ada lapisan kelima, yaitu penghasilan di atas 5 miliar, itu tarifnya kena 35%. Di sini PTKP, penghasilan tidak kena pajak, mengalami perubahan. Dan ini mulai berlaku tahun 2022. Ini perubahan pertama Undang-Undang HPP. Yang kedua adalah adanya pajak atas natura dan atau kenikmatan. Ya rekan-rekan, selama ini natura atau pemberian dalam bentuk bukan uang atau barang atau kenikmatan itu bukan objek PPh Pasal 21. Di lain sisi, bagi perusahaan juga tidak boleh mengurangkan biaya itu dalam penghitungan PPh atau jadi non-deductible expense. Nah, di sini diubah. Pemberian natura kepada pegawai dapat dibiayakan oleh pemberi kerja dan merupakan penghasilan bagi pegawai. Nah, natura itu apa aja contohnya? Contohnya pengobatan ya, penggantian pengobatan atau fasilitas pengobatan. Kemudian ada fasilitas rumah atau apartemen, ada fasilitas kendaraan, transportasi, sembako, pulsa, dan yang lain-lain. Nah, perlengkapan kerja seperti laptop dan ponsel tidak menjadi objek pajak penghasilan bagi karyawan dan merupakan biaya bagi perusahaan. Nah, teman-teman, natura ini adalah penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21, tapi ada juga pengecualian ya, yaitu makan minum, natura di daerah tertentu, natura karena keharusan pekerjaan, contohnya alat keselamatan kerja atau seragam, natura yang berasal dari APP dan atau PPD, dan yang terakhir adalah natura dengan jenis dan batasan tertentu. Ya, kita akan lihat nanti ya peraturannya. Nah, rekan-rekan sekalian, untuk PPh Pasal 21 itu aturan terakhir adalah Peraturan Dirjen Pajak Nomor 16 Tahun 2016, jadi 5 tahun yang lalu. Harusnya dengan adanya Undang-Undang HPP ini yang mengubah tarif dan objek pajak berupa natura, harusnya ada perubahan cara penghitungan. Nah, tapi sampai saat ini, sampai dengan video ini dibuat, belum ada perubahan. Makanya saya mencoba membuat video ini untuk memberikan penjelasan kepada rekan-rekan sekalian. Oke, kita lihat contoh pertama. Bagaimana penghitungan untuk pegawai tetap? Ya, contoh langsung aja teman-teman. Ada orang pribadi menerima penghasilan bruto per bulan 10 juta. Asumsinya PTKP-nya TK0 dan bekerja selama setahun penuh. Nah, dengarkan. Cara penghitungan ada seperti ini ya. Ini cara biasa. Kita hitung dulu gajinya, masukkan gajinya. Untuk pegawai tetap ada pengurangan berupa biaya jabatan. Biaya jabatan itu adalah 5% dari penghasilan bruto, tapi maksimal 500.000. Jadi di sini saya pakai 500.000. Ketemu penghasilan itu sebulan dari gaji dikurangi biaya jabatan 9.500.000, kalikan 12 setahun ya, jadi setahun yaitu menjadi 114 juta. Setelah itu dikurangi dengan PTKP 54 juta ya. PTKP teman-teman silahkan lihat video dia link di atas kalau tidak jelas tentang PTKP. Kemudian ketemu penghasilan kena pajak. Untuk penghasilan kena pajaknya adalah 60 juta. Nah, rekan-rekan, kalau pakai undang-undang PPh yang berlaku tahun 2021 kemarin, itu tarifnya adalah 5% kali 50 juta, kemudian masih sisa 10 juta itu kena tarif 15%. Sehingga PPh Pasal 21 setahun adalah 4 juta rupiah. Nah, kalau pakai undang-undang HPP dengan penghasilan kena pajak yang sama, 60 juta, itu masih kena tarif 5%. Jadi 5% kali 60 juta, 3 juta rupiah. Ini setahunnya selisihnya 1 juta. Lumayan ya. Nah, teman-teman bisa lihat, jadi PPh Pasal 21 sebulan berdasarkan Undang-Undang PPh itu 333.333, kalau pakai Undang-Undang HPP 250.000. Akibatnya apa? Take home pay di tahun 2022, yaitu dengan berlakunya Undang-Undang HPP ini naik jadi 9.750.000. Take home pay itu uang yang dibawa pulang, uang yang diterima oleh karyawan. Ya, memang Undang-Undang HPP ini sangat bagus, jadi lebih menjaminkan keadilan ya, dengan adanya kenaikan layer untuk bracket yang pertama. Ini contoh penghitungan untuk pegawai tetap. Kita lihat contoh yang kedua rekan-rekan.
Ini adalah penghitungan yang lebih sedikit lebih variabelnya lebih banyak. Ini zona status TK0 udah NPWP menerima penghasilan selaku pegawai tetap dari PT ABC di Januari 2022 sebagai berikut. Ada gaji 10 juta, tunjangan transport 2 juta, plus ada penggantian pengobatan. Penggantian pengobatan ini kita anggap sebagai natura atau fasilitas pengobatan itu natura. Dan ini dianggap sebagai objek PPh pasal 21. Kita masukkan di situ 3 juta. Lalu ada premi asuransi BPJS, ya ada JKK dan JKM itu 0,54%, berarti 54.000. Nah, zona ini juga membayar iuran JHT, iuran jaminan hari tua ke BPJS sebesar 2% dari gaji. Berapa PPh pasal 21 yang dipotong oleh perusahaan pada bulan Januari? Nah, ini contoh teman-teman. Di sini kita akan lihat bagaimana nanti ada kenaikan bracket dan bagaimana aspek pajak atas natura. Oke. Teman-teman, sebelum kita masuk ke sana, untuk penghitungan PPh pasal 21 untuk pegawai tetap, itu cara ngitungnya seperti ini, rumusnya. Pertama, penghasilan brutonya. Ada gaji, tunjangan, skala natura dan kenikmatan juga. Kemudian premi asuransi yang dibayar pemberi kerja. Dikurangi dulu dengan biaya jabatan. Ya, kemudian ada iuran pensiun, itu juga sebagai pengurang atau THT, JHT, jaminan hari tua yang dibayar oleh pegawai. Bukan yang dibayar oleh pemberi kerja, tapi yang dibayar oleh pegawai. Itu bisa dikurangkan. Penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan atau iuran pensiun, ketemu penghasilan itu. Ya, sebulan, biasanya itu kita setahunkan, dikurangi PTKP selama setahun, ketemu penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak ini dikenakan tarif pasal 17, ketemulah PPh pasal 21 terutang. Ini rumusnya seperti ini. Oke, langsung kita lihat bagaimana penghitungannya. Nah, teman-teman. Penghitungan atas zona tadi, gajinya 10 juta. Tunjangan transportnya 2 juta, penggantian pengobatannya 3 juta, sehingga ditambah lagi dengan premi BPJS yaitu Rp54.000. Penggantian pengobatan saya kasih highlight warna kuning karena ini sekarang natura ini menjadi objek PPh 21. Atau penghasilan bruto 15.054, kurangi biaya jabatan, kurangi iuran JHT. Iuran JHT yang dibayar oleh pegawai 2% tadi bisa dikurangkan ya. 2% dari 10 juta berarti 200.000. Ketemu penghasilan itu sebulan, ketemu penghasilan itu setahun, yaitu sebulan kalikan 12, kurangi PTKP. PTKP di sini adalah single tanpa tanggungan berarti 54 juta. Ketemu penghasilan kena pajak 118.248. Nah, karena masuk lapisan kedua, berarti ada 2 lapis tarif yang kita kenakan di sini, yaitu 5% kali 60 juta, kemudian 15% kali 58.248.000. Gitu ya teman-teman ya. Ketemu PPh 21 setahun 11.737.200. Ini setahun, sebulannya berapa? Kita bagi 12, ketemunya 978.100. Ini kita masukkan elemen natura di sini. Nah, contoh ketiga, di mana kalau ada yang penghasilannya itu setahun melebihi 5 miliar. Berarti sudah sampai bracket lapisan yang kelima. Contoh Iqbal, statusnya tidak kawin, sudah NPWP, dia CEO perusahaan multinasional dengan menerima penghasilan di Januari 2022 sebagai berikut. Gajinya 400 juta, tunjangannya 25 juta, ada fasilitas apartemen. Nah, ini juga aturan juga 50 juta. Kemudian ada premi asuransi BPJS, JKK JKM 2.160. Dapat dari mana? Tarifnya adalah itu ya, 0,54%. Ada iuran BPJS, itu iuran JHT sebesar 2% dari gaji. Berapa PPh-nya? Nah, teman-teman kita lihat. Dengan cara penghitungan yang sama dengan yang seperti yang tadi, untuk Iqbal itu gajinya kita masukkan 400 juta karena dia CEO atau direktur utama lah ya. Fasilitas apartemen kita masukkan juga, ketemu penghasilan bruto adalah 477 juta 160.000. Kurangi biaya jabatan, kurangi dengan iuran JHT ya rekan-rekan sekalian. Ketemu penghasilan itu sebulan 468.660. Kita kalikan 12, ketemu 5.623.920. Ya, penghasilannya di atas 5 miliar dalam setahun. PTKP-nya TK0 berarti 54 juta. Kemudian penghasilan kena pajaknya berarti 5.569.920.
kita kalikan tarif, karena sudah di atas 5 miliar, tarifnya kena 5 lapis tarif. Seperti ini ya teman-teman ya, 5% kali 60, 15% kali 190, 25% kali 250, 30% kali 4 miliar 500 juta. Loh, dari mana Pak? Ya dari 250 juta, dari 500 juta sampai dengan 5 miliar. 500 juta sampai dengan 5 miliar berarti 4,5 miliar ya. Lalu di atas 5 miliar kena tarifnya 35%. Berarti 35% kali 569.920. Ketemunya PPh pasal 21 setahun adalah 1 miliar 643.472. Ini PPh-nya aja 1,6 miliar ya. Sebulannya berapa? Sebulan dia dipotong 136.956.000. Lumayan pajaknya sebulan. Nah, lebih gede dari gaji saya. Oke, ini contoh kalau penghasilan sebulan nanti ketika disetahunkan melebihi lapisan tarif ke 5 sehingga kena tarif 35%. Contohnya rekan-rekan ya. Rekan-rekan, kita masuk ke contoh keempat, yaitu pegawai tetap yang dibayar bulanan. Saya langsung aja ke contohnya. Supri bekerja pada perusahaan dengan dasar upah harian yang dibayar bulanan. Di bulan Januari 2022 dia bekerja selama 20 hari kerja dan upah sehari adalah 500.000. Statusnya TK0 dan punya NPWP. Nah teman-teman, ini pegawai tidak tetap tapi yang bayarannya bulanan. Hal yang sama berlaku juga untuk upah harian, mingguan, satuan borongan, dan uang saku harian dibayar bulanan. Itu kita setahunkan dulu, dikurangi PTKP, kemudian kali tarif pasal 17, ketemu PPh setahun, kita bagi dengan 12 menjadi PPh sebulan. Di sini tidak ada pengurang biaya berupa biaya jabatan. Biaya jabatan itu adalah haknya pegawai tetap. Nah, sehingga penghitungannya adalah seperti ini. Upah sebulannya berarti 20 hari kali 500.000, yaitu 10 juta. Setahunnya berarti 120 juta, kita kurangi PTKP 54 juta, penghasilan kena pajak 66 juta. Inilah yang kita kenakan tarif. Nah, ingat, tarif yang baru adalah 5% kali 60 juta. Kemudian masih ada sisa 6 juta. 6 juta ini kena tarif 15%. Sehingga total pajaknya 3.900.000. Ini adalah setahun. Sebulannya berapa? Kita bagi 12 ketemu 325.000. Gitu ya rekan-rekan ya. Oke. Bagaimana untuk bukan pegawai? Nah, teman-teman, ada kriteria bukan pegawai. Yaitu cara ngitungnya adalah tarif pasal 17 kali 50% kali penghasilan bruto. Yaitu untuk siapa? Yaitu untuk tenaga ahli. Ya, pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, peneliti, aktuaris, pemain musik, penyanyi, peragawati, pemain drama, olahragawan, pengajar, dan pemberi jasa dalam segala bidang. Semuanya masuk ke sini. Sesuai dengan PER 16, cara ngitungnya adalah memang 50% kali penghasilan bruto. Bagaimana dengan contohnya? Langsung kita terapkan. Ya. Nih, contoh. Nadira adalah penceramah yang memberikan ceramah pada suatu lokakarya sehari dengan honor sebesar 20 juta. Cara hitungnya sama berarti ya. Langsung 5% kali 50% kali 20 juta. Berarti PPh-nya adalah 500.000. Contoh pertama. Contoh yang kedua, Virus adalah konsultan pajak. Bulan Januari 2022 menerima fee sebesar 100 juta. Pada bulan Maret menerima pelunasan sisa fee sebesar 40 juta. Ini tahun 2022. Bagaimana penghitungannya? Kita lihat. Untuk 100 juta yang pertama, 50% dari 100 juta adalah 50 juta. Ini masih lapisan pertama. Kita kenakan tarif 5%. Kita potongnya 2.500.000. Di bulan Maret, dia menerima 40 juta lagi. Ya. Nah, yang ini teman-teman, ini kita bagi. Kita bagi seperti apa? Ya, 20 juta yang pertama itu 50%-nya adalah 10 juta. 10 juta ini kalau akumulatif adalah 60 juta. Berarti masih kena tarif 5%. Ingat lapisan pertama itu sampai dengan 60 juta. Sehingga masih kena tarif 5%. 5% kali 10 juta berarti 500.000. Tapi 20 juta yang kedua yang 50% adalah 10 juta itu udah melebihi bracket yang pertama, udah melebihi lapisan yang pertama, sehingga kena tarifnya adalah 15%. 15% dikalikan 10 juta, tarif pajaknya adalah 1.500.000. Total pajak yang dibayarkan adalah 4.500.000 ya. Jadi bracket tadi atau lapisan itu juga menentukan pemotongan pajaknya.
Kemudian terakhir teman-teman, ada contoh yang keenam, itu untuk peserta kegiatan, antara lain peserta perlombaan, perapat, anggota kepanitiaan, peserta pendidikan, peserta kegiatan lainnya. Lalu ada anggota Dewan Komisaris yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap, lalu ada mantan pegawai yang menerima atau memperoleh jasa produksi, tantian gratifikasi bonus. Kemudian ada peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai yang melakukan penarikan dana pensiun dari dana pensiun. Ini adalah langsung tarif pasal 17 kali penghasilan bruto. Jadi langsung tarif, tidak ada pengurang biaya jabatan, tidak ada pengurang PTKP, tidak ada 50% dari penghasilan bruto. Untuk case ini peserta kegiatan, Dewan Komisaris, mantan pegawai, program pensiun, itu langsung tarif pasal 17 kali penghasilan bruto. Contoh, Fajrian Muhammad, pemain golf profesional, pada bulan Januari 2022, dia memperoleh hadiah sebesar 250 juta. Menang turnamen golf. Gimana pajaknya? Pajaknya adalah karena 250 juta, 5% kali 60 juta, itu 3 juta rupiah. Sisanya masuk ke lapisan kedua, yaitu 15% dikalikan 190 juta rupiah. Ya, berarti 60 juta sampai dengan 250 kan adalah 190 juta. Itu kenanya 28.500. Total PPh pasal 21-nya adalah 31.500.000. Itu teman-teman ya. Jadi dengan adanya undang-undang HPP ini mengubah penghitungan PPh pasal 21 baik untuk pegawai tetap, kemudian penerima bukan pegawai tetap tapi menerima upah bulanan, kemudian bukan pegawai, lalu ada juga peserta kegiatan, anggota Dewan Komisaris yang tidak merangkap pegawai tetap, mantan pegawai, dan juga peserta program pensiun. Ini adalah ini adalah penerima penghasilan yang mendapatkan tarif PPh pasal 17 yang berbeda dengan tahun sebelumnya. Oke, semoga bermanfaat dan ini bisa menjadi pedoman bagi Anda dalam penghitungan PPh pasal 21 di bulan Januari. Oke, thank you. See you again. Sampai jumpa lagi. Bye.